Oke, kita ketemu lagi dan kali ini saya ingin bahas sebuah fenomena yang sering kita dengar, yaitu sell in May and go away. Sebenarnya ini adalah slogan dari investor-investor bule sana, yang teorinya menyatakan begini, kalau kita jual semua saham kita di bulan Mei, dan kita beli lagi di bulan November, maka performa portofolio kita akan lebih baik ketimbang kita hold sepanjang tahun. Jadi secara tidak langsung, teori ini menyatakan bahwa performa indeks itu lebih baik pada rentang waktu November sampai dengan April tahun berikutnya dibandingkan dengan pada rentang waktu Mei sampai dengan Oktober. Nah, tetapi bagi kita trader, kalau harus cuti trading dari bulan Mei sampai bulan Oktober itu terlalu lama. Nah, kadang di trader IHSG ya di Indonesia, fenomena ini masih sering kita catut dan kita bilang bulan Mei itu adalah bulan yang jelek. Mei berdarah, Bloody May. Nah, saya ingin bahas apakah itu benar atau tidak. Kita bisa lihat bersama ini adalah statistik dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, IHSG, dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2021. Khusus untuk bulan Mei, kita bisa lihat 7 kali naik dari 13 kali, atau 7 tahun naik dari 13 tahun. Artinya boleh dibilang nggak jelek-jelek amat, tetapi memang kalau kita bicara probabilitas kenaikan, Januari itu naiknya 62%, Februari masih 60-an%, Maret hampir 80%, April hampir 70%. Nah, di bulan Mei turun di 50%. Jadi, kita bisa simpulkan pertama adalah memang bulan Mei itu tidak jelek-jelek amat, tetapi probabilitas kenaikannya apabila dibandingkan bulan-bulan sebelumnya memang menurun. Ya, menurun. Artinya boleh dibilang 50-50 lah, tetapi nggak jelek sampai contohnya di bulan November. Justru sebenarnya dari track record IHSG kita bisa lihat yang paling buruk itu adalah bulan November karena hampir 70% itu turun probabilitasnya. Bukan bulan Mei. Bulan Mei kita masih bisa bilang 50-50, tetapi November itu sudah 70%. Ya. Dan yang paling bagus tentu saja Desember, karena itu adalah bulan window dressing ya. Nah, bagaimana kalau kita bicara soal rata-rata kenaikan? Kalau kita bandingkan bulan Mei dengan bulan-bulan Januari, Februari, Maret, April, kita juga bisa lihat bahwa memang kenaikan di bulan Mei itu rata-rata lebih kecil daripada bulan Januari sampai bulan April. Kenapa? Mungkin karena memang sebagian besar investor banyak yang take profit, karena kita tahu bulan Januari, Februari itu masih ada efek-efek window dressing dari Desember. Maret, April itu ada bulan-bulan pembagian dividen, emiten-emiten yang berfundamental bagus bagi dividen, investor membeli, reksadana membeli, para fund manager beli untuk dapatkan profit dari dividen sehingga bursa terkerek, kemudian mereka take profit ya di bulan Mei. Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, tetapi sebenarnya kalau dilihat dari rata-rata kenaikan, bulan Mei pun bukan yang bulan terburuk. Karena bulan Agustus itu adalah bulan terburuk. Kita bisa lihat di sini rata-rata kenaikan di bulan Agustus adalah 1,3%. Bagaimana dengan rata-rata penurunan? Nah, kalau kita bicara rata-rata penurunan, di sini terlihat data paling besar adalah bulan Maret. Tetapi perlu kita ingat bahwa efek bulan Maret ini adalah karena adanya penurunan yang signifikan atau kejadian luar biasa COVID pada bulan Maret 2020, yaitu sekitar sampai 16%, dan itu kejadian yang tidak normal. Kalau kita take out kejadian ini dan kita hilangkan ini dari distribusi rata-rata data sampel ini, maka sebenarnya bulan Maret itu tidak menjadi bulan yang paling buruk rata-rata penurunannya secara normal.
tetapi bulan Agustus. Ya. Jadi sebenarnya kalau dari rata-rata kenaikan dan rata-rata penurunan, kita bisa simpulkan bulan Agustus adalah bulan yang paling buruk di IHSG. Sementara kalau dari probabilitas turun adalah bulan November yang paling buruk. Jadi bulan Mei tidak termasuk dari salah satu daripada kedua kategori tersebut. Tetapi memang secara umum bisa kita simpulkan bahwa peluang IHSG untuk menguat di bulan Mei itu menurun kalau dibandingkan dengan bulan Januari sampai dengan bulan April. Dan kalaupun kenaikan terjadi atau indeksnya menaik, kenaikannya pun lebih kecil secara rata-rata kalau dibandingkan untuk bulan Mei ya, kalau dibandingkan dengan bulan Januari sampai dengan bulan April. Jadi boleh kita simpulkan bahwa sell in May and go away itu tidak tepat atau kurang tepat. Tetapi memang boleh kita simpulkan juga bulan Mei ini adalah bukan bulan yang bagus buat IHSG secara umum ya. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana dengan bulan Mei di tahun 2022? Saya ingin mengulas beberapa faktor. Pertama dari luar. Fed sudah merencanakan akan menaikkan interest rate di bulan Mei. Di bulan April ini sudah ada pembicaraan dari para dewan Fed. Banyak yang setuju ingin menaikkan sampai dengan 50 BPS. Kalau ini terjadi, ya, mungkin market akan goyang sedikit. Karena kenapa? Sejak awal tahun, plan-nya Fed itu adalah menaikkan 4-5 kali interest rate dengan setiap kenaikan 25 BPS. Kalau ternyata bulan Mei ini sampai naik 50 BPS, maka harus ada adaptasi dulu lah, price in ya, karena adanya ekspektasi yang atau adanya kejadian di luar ekspektasi dari para pelaku pasar, sehingga mungkin akan goyang sedikit. Yang kedua tentu saja fenomena yang baru-baru ini sedang marak adalah dengan IPO GoTo. Kita lihat bahwa kalau teman-teman lihat di data statistiknya BI itu, saham GoTo itu mempunyai bobot yang cukup besar, sehingga pergerakannya itu berpengaruh kepada IHSG yang cukup besar bobotnya ya. Sudah mirip-mirip dengan BBCA lah. Jadi kita tahu bahwa pembelian Greensill itu sudah berakhir untuk GoTo, artinya Greensill itu adalah skema untuk menahan supaya harga tidak turun di bawah harga IPO, dan itu sudah selesai hari Jumat kemarin, jatahnya sudah habis, sehingga mulai minggu depan akhir April dan nanti sampai dengan selesai libur Lebaran dan bulan Mei itu GoTo sudah tidak ada lagi yang nahan. Kalau misalnya trennya adalah turun, tentu ini adalah buruk buat IHSG karena jadi sentimen yang jelek. Kadang-kadang IHSG itu seperti lingkaran setan. Saham selain GoTo naik, kemudian GoTo turun. Akhirnya IHSG terseret, indeksnya jelek. Nah, ketika IHSG indeks itu jelek, orang itu kadang-kadang atau trader itu nggak banyak yang mau meneliti ini gara-gara apa. Kita juga nggak tahu pasti kan. Sehingga yang harga sahamnya sudah pernah naik akan di take profit untuk namanya jaga-jaga ya, mengurangi risiko ya. Sehingga saham-saham mulai akan turun. Nah, ketika saham-saham mulai turun, nanti efeknya berimbas kepada IHSG lagi. Sehingga seperti lingkaran setan. Nah, kita berdoa mudah-mudahan saja GoTo naik atau setidaknya sideways lah ya. Supaya IHSG bisa hijau di bulan Mei. Syukur-syukur kalau GoTo bisa naik, maka jadi presiden yang bagus ya. Jadi sentimen yang positif buat IHSG karena bobotnya cukup besar. Oke, saya pikir itu. Jadi kesimpulannya tidak perlu khawatir terhadap sell in and go away karena tidak ada alasan yang logis. Walaupun secara statistik bulan Mei bukan bulan yang performanya bagus buat IHSG. Kita harus akui itu, tetapi balik lagi semua kembali kepada pemilihan saham masing-masing. Tentu saja dengan melihat latar belakang cerita tadi, adanya kenaikan interest rate dari US, adanya saham GoTo dan lain sebagainya, yang bisa kita lakukan sebagai trader adalah tetap disiplin dengan trading plan kita, jangan lupa stop loss. Kalau sudah naik, jangan lupa trailing stop, take profit, dan jangan lupa juga gunakan money management dengan baik, dan tetap disiplin apapun yang terjadi. Oke,
Saya pikir cukup itu. Mudah-mudahan apa yang saya sharekan bisa berguna. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye.